Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Febriani Isau, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 1 Atap Tilamuta, Kabupaten Bawalemo. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian A, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Nomor 1, pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini, banyak hal yang saya pelajari terutama tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi akademik sehingga mampu memberdayakan dan mendorong guru untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam pelaksanaan coaching meliputi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menerapkan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik juga terdiri dari 3 tahapan yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa senang karena mendapatkan hal-hal baru dalam mempelajari modul ini. Saya juga merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi akademik. Namun, ada juga kekhawatiran dalam diri saya terkait kemampuan saya dalam menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam tahapan-tahapan belajar dari ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, saya telah berhasil mempraktikkan pendekatan coaching dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai observer, coach maupun coachee. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan sesuai dengan alur tirta. Karena terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum efektif dan mencapai kedalaman percakapan yang diharapkan. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran, serta membantu saya menjadi lebih efektif dalam melaksanakan supervisi akademik yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru di sekolah. Bagian B, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Nomor 1, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik? Prinsip coaching dapat diterapkan jika memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik serta mampu menerapkannya. Kegiatan supervisi akademik jangan hanya dianggap sebagai syarat pemenuhan administrasi saja, namun dijadikan sebagai bahan refleksi untuk guru sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademik. Dan tidak hanya melaksanakan supervisi saja, namun melaksanakan juga pra-observasi dan pasca observasi, serta merefleksikannya dan memberikan umpan balik atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight. Saya mencoba mengolah materi yang saya pelajari pada modul 2.3 ini dan menyesuaikannya dengan konteks dan kondisi sekolah saya. Misalnya, sesi coaching singkat yang fokus pada solusi yang ingin diberikan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas.
Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi sehingga dapat menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi adalah tidak semua guru mau terbuka dengan permasalahan yang dihadapi di proses pembelajarannya dan menerima pendekatan coaching. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang bisa digunakan yaitu dengan melaksanakan sesi coaching singkat dan terfokus sehingga dapat mengefektifkan waktu pelaksanaannya, serta dapat juga dilaksanakan ke dalam pertemuan atau kegiatan lain, misalnya pertemuan rutin Kombel. Bagian C, membuat keterhubungan. Nomor 1, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas pemenuhan administrasi saja atau hanya sebatas penilaian untuk guru, sehingga supervisi yang dilakukan tanpa melaksanakan kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan pada penerapan supervisi akademik yang mendatang adalah agar supervisi akademik ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan semua tahapan-tahapannya, yaitu dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching berfokus pada prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, sehingga supervisi akademik yang dilaksanakan akan memberikan dampak positif dan pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi akademik yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Sementara modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya mempelajari tentang pentingnya pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid sebagai bagian dari pembelajaran. Dengan menggabungkan modul 2.1 dan modul 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi komprehensif. Coaching dapat mengembangkan keterampilan pembelajaran berdiferensiasi dan memperhatikan kompetensi sosial dan emosional. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang inklusif dan suportif serta memperkuat hasil coaching. Yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan guru dan literatur lainnya tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Sekian video pemaparan ini. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.